A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min syurutis sholati at-taharatu minal hadatsil akbari wa huwa al-ghuslu. Dan sebagian dari syaratnya sholat yaitu bersuci dari hadas besar. Bagaimana cara bersuci menghilangkan hadas besar? Yaitu wa huwa al-ghuslu, yaitu caranya yaitu dengan mandi atau biasa dengan mandi wajib, atau juga biasa disebut dengan mandi keramas ya, atau biasa disebut dengan mandi junub. Walladzi yujibu khamsata asya'a. Jadi kalau menghilangkan hadas kecil itu dengan berwudu, beda kalau hadas besar itu menghilangkannya dengan cara mandi. Bagaimana cara mandi nanti diterangkan di akhir. Walladzi yujibu khamsatu asya'a. Dan perkara yang mewajibkan mandi itu ada 5. Apa saja? Khurujul mani. Yang pertama yaitu keluar mani. Keluar mani itu dari kubul ya. Dari kubul atau dari jalan depan. Nah, mani ini biasanya keluarnya itu terasa enak. Ciri-ciri mani ya, itu keluarnya itu terasa enak. Kemudian ada bau telur ya, atau adonan roti baunya itu. Kemudian biasanya keluarnya itu muncrat ya. Itu 3 ciri-ciri mani. Wal jima'i, dan jima, yang kedua jima, berhubungan suami istri. Ini juga mewajibkan mandi. Jadi orang yang jima itu hukumnya mempunyai hadas besar, jadi harus dihilangkan dengan mandi wajib. Setelah berhubungan suami istri, maka sepasang suami istri tersebut harus mandi ketika akan melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban lain yang menuntut untuk suci. Wal haidi, yang ketiga yaitu haid. Haid ini itu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan, keluar dari arah kubul, yang merupakan rutinitas seorang perempuan tiap bulannya. Ini haid. Haid mewajibkan seseorang mandi wajib. Jadi ketika seorang perempuan selesai haid, ini perempuan tersebut wajib untuk mandi karena dia memiliki hadas besar. Haid ini umumnya itu 6-7 hari dan maksimal itu 15 hari, dan paling sedikit itu sehari semalam. Ini haid. Kemudian wanifasi, yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat yaitu nifas. Nifas itu yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, minimal 1 kali keluaran, 1 kali kecerotan,
maksudnya 1 kali keluar ini minimal darah nifas, dan umumnya itu 40 hari dan maksimal yaitu 60 hari. Kemudian wal wiladati yaitu melahirkan. Bagi orang yang telah melahirkan wajib untuk mandi wajib jika ia misalkan tidak melakukan darah nifas ya. Karena biasanya wiladah dan nifas ini barengan gitu kan. Tidak terpisahkan. Ini kalau seseorang perempuan melahirkan kemudian tidak nifas, maka mandi wajib wiladah ya kan. Mandi wajib karena melahirkan. Kalau ada nifas ya nanti setelah nifas selesai. Kemudian wafurudul gusli. Nah itu sampai 5 ya, udah 5. Yang pertama keluar mani, yang kedua jima, yang ketiga haid, yang keempat nifas, dan yang kelima yaitu wiladah, yaitu melahirkan. Nah, jika seseorang itu telah melaksanakan atau telah terjadi 5 perkara tersebut, maka wajib mandi karena statusnya dia memiliki hadas besar yang harus dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi keramas. Wa furudul gusli itnani. Dan sekarang fardunya mandi. Fardunya mandi itu hanya ada 2. Wa furudul gusli itnani. Fardunya mandi itu hanya 2. Yang pertama niyatu rafil hadatil akbari. Yang pertama yaitu niat menghilangkan hadas besar. Nawaitul gusla li rafil hadatil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat saya menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Wa nahwiya, dan sesamanya, atau misalkan niat menghilangkan hadas janabah, atau niat menghilangkan hadas haid, atau niat menghilangkan hadas nifas gitu, bisa. Wa ta'mimu jamil badani, dan yang kedua yaitu meratai semua badan dengan air. Jadi seluruh badan kita guyur dengan air. Basyaron wa sya'ron, baik itu kulit dan rambut semuanya dibasuh. Seluruh badan dibasuh, jangan sampai ada yang ketinggalan. Wa in katupa, walaupun rambutnya itu tebal ya harus tembus ke kulit. Misalkan rambutnya keribo atau jenggotnya tebal ya tetap harus dalamnya harus dibasuh, semua harus terkena air. Jadi dan mandi wajib ini tidak wajib untuk sampoan ya ataupun sabunan. Yang wajib itu meratakan air. Jadi semua badan diguyur dengan air, cukup dengan air, tidak ada tambahan ya, hanya cukup pakai air, tidak pakai sampo, tidak pakai sabun, tidak wajib ya. Kemudian faslun syurutut thaharati al-islamu wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.